Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Suara Gembala Gemibem. Tema kita hari ini, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Dalam sorotan firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, eksistensi keluarga hari-hari ini sedang diperhadapkan pada kompleksitas permasalahan yang rumit. Banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan kehidupan keluarga dewasa ini. Fakta dan data membuktikan bahwa pada dekade terakhir seperti sekarang ini, kehidupan keluarga benar-benar berada pada kondisi problematika yang sangat kompleks. Realitas kehidupan keluarga sekarang diperhadapkan dengan berbagai tantangan, antara lain hubungan suami istri yang tidak harmonis, masalah finansial, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, anak-anak yang terlantar tidak diperhatikan oleh orang tua, sehingga terlibat narkoba dan seks bebas, terjadi tindakan kriminalitas, ada kasus anak yang membunuh orang tua, ada juga sebaliknya orang tua yang membunuh anak, ada perdagangan antara anak tapi juga perempuan karena ingin memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Keluarga seakan-akan tidak mampu menghadapi berbagai kesulitan hidup. Belum lagi masalah utang yang membelit sehingga apapun dijual termasuk diri sendiri. Singkatnya, ada begitu banyak problematika kehidupan yang harus dihadapi yang mengancam keberadaan keluarga dewasa ini. Akan tetapi saudara-saudara, di balik rumit dan banyaknya problematika kehidupan keluarga yang disebutkan tadi, kita bersyukur bahwa ada banyak keluarga Kristen yang tetap utuh, hidup bahagia dan harmonis, serta dapat menjadi teladan bagi keluarga yang lain dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Beragam problematika yang bisa mengancam eksistensi keluarga tentunya harus kita waspadai. Pendidikan moral dan etika dalam keluarga patut ditingkatkan. Perlu ada sikap hidup yang takut akan Tuhan, rajin beribadah dan bekerja. Orang tua perlu memberikan perhatian yang lebih untuk anak-anak, mulai dari mengajak mereka berdoa, membaca Alkitab, beribadah bersama, supaya boleh menjadi panutan dan menjadi contoh bagi banyak orang. Sebagai orang percaya, kita memahami bahwa berkat dan kebahagiaan itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap keluarga yang mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26, Raja Daud menulis, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Melalui bacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar apa arti sesungguhnya dari berkat Tuhan untuk keluarga kita, serta kita pun dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting bagi kita sekarang adalah bagaimana agar keluarga kita dapat menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat di tengah banyaknya tantangan dan pergumulan. Pertama, keluarga harus hidup benar di hadapan Tuhan. Daud menulis, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Dari kutipan tulisan Daud ini, kita bisa menyimak bahwa ada analisa dan fakta empiris dalam pengalaman perjalanan hidup Raja Daud. Bagi Daud, keluarga yang hidupnya benar di hadapan Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan berlangsung terus-menerus sampai kepada keturunan selanjutnya atau kepada anak cucunya. Jadi kalau kita mau supaya Tuhan memberkati hidup keluarga kita dan sampai kepada anak cucu kita, belajarlah untuk hidup benar
di hadapan Tuhan. Hidup benar bukan berarti tidak pernah salah, tetapi berusaha dan berkomitmen sepenuh hati untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, keluarga harus hidup menjadi alat berkat Tuhan. Raja Daud menulis, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan tidaklah cukup. Keluarga harus memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan, atau bahasa teologisnya adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan harus menjadi alat keberkatan Tuhan kepada orang lain. Nah, hal ini ditandai dengan ada belas kasihan dan memberi pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang tua seperti itu pasti akan diikuti oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Raja Daud tegaskan, anak cucunya menjadi berkat. Jadi kalau kita sebagai orang tua menabur yang baik dan benar, itu pasti akan dilihat oleh anak cucu. Maka hal yang kita tabur, apa yang kita nyatakan, belas kasihan atau memberi pinjaman, pasti akan dilanjutkan, akan diteruskan dan diikuti oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Jadi inilah warisan iman dan pola kehidupan Kristen yang kita harus tinggalkan sehingga Tuhan dimuliakan. Akhirnya saudara-saudara, andalkanlah Tuhan senantiasa dalam menghadapi banyaknya problematika hidup berkeluarga. Dan ingat bahwa Tuhan tetap peduli dan mengasihi keluarga yang mau taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Jadilah keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Blessed to be blessed. Amin.